Halo semua, perkenalkan aku Taskia Aulia dengan NIM 210001003 dari program studi bimbingan dan konseling kelas A. Ikutin kegiatan aku selama PLP Internasional di Jeddah. Inilah keseharianku saat mengikuti program PLP Internasional di Sekolah Indonesia Jeddah. Perjalanan dimulai sangat panjang, mulai dari kota Yogyakarta, Jakarta, Abu Dhabi hingga ke Jeddah, yang membutuhkan waktu hingga 12 jam kami menempuh perjalanan agar tiba di Sekolah Indonesia Jeddah. Beginilah suasana jalanan ketika akan menuju di Sekolah Indonesia Jeddah, yang mana pada daerah ini adalah pemukiman warga dan disitulah akan ada menuju Sekolah Indonesia Jeddah. Selain kegiatan magang, ada juga kegiatan umrah bersama yang dilakukan oleh teman-teman sekelompok, dan inilah adalah suasana Mekah, Al-Makkatul Mukarramah di Masjidil Haram, dan kami akan melaksanakan ibadah umroh bersama-sama. Alhamdulillah, rasa syukur tak bisa terbendung untuk datang ke rumah Allah dan diundang secara langsung untuk melaksanakan ibadah yang paling mulia, salah satunya yaitu adalah umroh. Dan alhamdulillah kami melaksanakan ibadah umroh dengan baik dan juga dengan selesai. Selain ke Mekah, kami juga akan menuju ke Madinah menggunakan kereta cepat atau Haramain Train Station, yang mana di sini kami akan menempuh perjalanan selama 2 jam yang biasanya ditempuh selama 5 hingga 6 jam ketika menggunakan mobil. Alhamdulillah kami sudah sampai di Masjid Nabawi, dan beginilah adalah suasana Masjid Nabawi. Dan alhamdulillah juga kami akan menuju ke Raudhah, yaitu adalah salah satu taman surga di dunia, yang mana di sini Nabi Muhammad SAW dimakamkan bersama para sahabatnya, yaitu adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu. Kami menghabiskan waktu sekitar 4 hari dan 3 malam di Madinah, mengunjungi makam Nabi, kemudian mengunjungi tempat-tempat lain yang bersejarah yang bisa kami jadikan sebagai pelajaran. Setelah dari Mekah dan Madinah, akhirnya aku kembali ke Jeddah untuk melaksanakan tugas suku, yaitu magang sebagai konselor di Sekolah Indonesia Jeddah. Memang rasanya sangat tidak mudah karena aku mendapatkan pengalaman baru dan informasi baru, dan juga mempelajari karakteristik baru dari budaya yang berbeda, dari latar belakang yang berbeda, dan dari bahasa yang berbeda. Di sini aku melaksanakan kegiatan konseling kelompok dengan bahasa mix, yaitu Indonesia dan Inggris, karena sebagian anak-anak belum mengerti bahasa Indonesia atau memang tidak lancar dalam bahasa Indonesia. Selain itu, aku juga melaksanakan upacara 17 Agustus bersama guru-guru dan siswa di Konjen, yaitu Koordinator Jenderal di KJRI atau Kejaksaan Republik Indonesia di Arab Saudi. Dan inilah juga keseruan lomba-lomba yang dilaksanakan di sekolah guru-guru dengan HUT Kemerdekaan RI yang ke-79. Suasananya sangat meriah, heboh dan rame karena memang di sini adalah solidaritas dan juga cinta tanah airnya sangat tinggi, karena jauh dari Indonesia namun tidak dipungkiri bahwa cinta tanah air adalah nomor 1 yang ditanamkan di Sekolah Indonesia Jeddah. Bahwa meskipun mereka jauh dari Indonesia, mereka juga warga negara Republik Indonesia yang juga turut hadir untuk merayakan kemerdekaan Indonesia. Baik itu keseharian, akhirnya aku masuk kelas. Di sini aku mendapatkan jadwal seminggu itu ada 16 kelas,
Jadi banyak banget yang aku lakuin, mulai dari layanan bimbingan klasikal, mulai dari penyampaian informasi, berbagi pengetahuan, ngajak mereka main, untuk mereka mengenal diri sendiri, kemudian bagaimana mereka beradaptasi, bersosialisasi dengan teman sebaya. Itu adalah berbagai layanan yang aku lakukan selama di sana. Selain itu, aku juga menerapkan mereka untuk bagaimana mereka mengenal diri mereka sendiri dan juga memperhatikan diri mereka. Selain itu juga di sini ada apel pagi. Yang mana apel pagi ini seperti upacara di Indonesia. Jadi meskipun jauh-jauh di Saudi tapi tidak meninggalkan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Bahwa sekolah Indonesia Jeddah ini adalah sekolah yang mulai dari PAUD, TK, SMP, SMA menjadi satu atap. Sehingga banyak sekali anak-anak kecil yang didapat atau yang ditemui, kemudian anak-anak SMP yang mereka sudah kenal sejak SD, anak SMA, atau juga anak yang pindahan dan sama sekali yang gak bisa bahasa Indonesia. Itu adalah merupakan tantangan terbesar buatku, karena ketika aku ngasih layanan ini harus benar-benar mix antara Indonesia and Inggris, dan it's quite challenging for me. Selain itu, aku juga ngajak mereka untuk layanan konseling kelompok. Nah, di sini dalam muka-muka mereka tegang banget karena mereka tiba-tiba aku panggil, tapi sebelumnya aku udah assessment dulu kepada mereka. Jadi, sebenarnya aku akan berdiskusi bagaimana mereka untuk menemukan solusi dari permasalahan mereka ketika mereka sulit beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Dan akhirnya setelah berdiskusi panjang dan juga menumbuhkan kepercayaan satu sama lain, bahwa mereka sudah lega dan sudah ketawa-ketawa ini karena mereka udah lega dengan apa yang mereka ungkapkan kepada aku, dan aku senang banget untuk bisa bantu mereka menemukan solusi mereka. Tak terasa hari berganti begitu cepat. Di sini aku juga melakukan layanan lagi karena balik lagi aku mendapatkan 16 kelas layanan klasikal setiap minggu. Jadi mau tidak mau aku ini ada mereka yang curi-curi di kamera aku. Jadi mau gak mau aku juga harus menyampaikan beberapa materi, beberapa topik. Di sini aku membuat have fun aja di kelasnya, karena sejatinya bimbingan dan konseling itu bukan kelas dalam memberikan tugas, yaitu bagaimana aku bisa memberikan informasi, pengetahuan, keterampilan kepada adik-adik yang ada di SMP sehingga mereka mencapai tugas perkembangan mereka dan bisa menghadapi permasalahan yang mereka alami. Dari banyaknya kelas yang aku masuk dan aku kenal mereka, bahwa ternyata di sini mereka belum mengerti apa itu bimbingan dan konseling dan apa itu fungsi konselor, karena memang guru BK di sini baru 3 bulan berada di tengah-tengah mereka. Maka dari itu, aku berusaha untuk mengenalkan kepada mereka bahwa guru BK atau konselor ini bisa membantu permasalahan atau bisa memberi informasi apa yang mereka inginkan, sehingga mereka juga bisa melaksanakan atau mencapai hal-hal yang mereka inginkan dan menggapai cita-cita mereka, dan tidak ada hambatan sama sekali. Jauh daripada itu, tantangan sebenarnya adalah bagaimana mereka percaya bahwa guru BK itu bisa membantu mereka, bisa membantu untuk mereka mewujudkan cita-cita mereka, menyelesaikan masalah mereka, dan juga berbagi kisah kasih kehidupan agar mereka bisa belajar dengan optimal tanpa adanya keluh kesah di sekolah.
Selain menjalankan peran sebagai guru bimbingan dan konseling, di sini aku juga belajar bagaimana tentang kehidupan budaya di Jeddah. Yaitu di sini aku mulai makan makanan Arab Saudi dan juga mengunjungi tempat-tempat bersejarah seperti yang aku kunjungi saat ini, yaitu aku sedang dalam perjalanan untuk ke Masjid Apung, dan ini adalah suasana di Masjid Apung ketika sore hari, sangat sejuk dan sangat tenang. Selain itu, aku juga diberi kesempatan untuk mengunjungi kota-kota bersejarah atau tempat-tempat destinasi yang bersejarah selain Masjid Apung, yaitu ada Yacht Park, di mana suasananya ini adalah seperti taman seperti itu, dan juga ada Kota Balat, peninggalan kota tua, bangunan tua di Jeddah. Kemudian aku juga ke Ekonomi Jeddah Park. Di sini seperti ada mainan anak kecil, kemudian ada tempat berbelanjaan yang khas dominasi Arab dan dicampur dengan modern, klasik modern seperti itu. Dan tak terasa 1 bulan sudah aku habiskan di kota Jeddah ini. Saatnya aku berpamitan kepada guru-guru. Namun sebelum itu ada pertunjukan singkat yang tidak bisa di skip, yaitu adalah lagu-lagu Arab yang harus kalian dengar secara langsung. Back to topic, akhirnya aku pamitan kepada guru-guru, ke semuanya, bahwa 1 bulanku sudah habis dan aku harus kembali ke Indonesia. Dan ini adalah part yang paling sedih, dimana aku berpisah kepada guru pamongku, yaitu Ibu Santi. Terima kasih banyak Ibu atas pengalaman yang luar biasa. Sampai jumpa Sekolah Indonesia Jeddah, semoga kita bisa bertemu kembali. Akhirnya perjalanan panjang untuk kembali ke Indonesia telah sampai. Di sini aku ada transit 8 jam di Dubai, baru aku lanjut perjalanan ke Jakarta. Usai sudah pengalaman ini, semoga pengalaman yang lebih baik akan aku sambut dengan suka hati. Terima kasih atas segala doa dan dukungannya. Sampai jumpa.